Selamat pagi adik-adik. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-16. Nah, pada hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Aurel dan Kak Jesselyn. Nah, sebelum memulai hari ini, sebelum mendengarkan firman, kita biasanya ngapain nih, Kak? Kita mau memuji Tuhan bersama. Nah, hari ini Kak, kita mau belajar banyak banget bahasa, Kak. Bahasa apa aja, Kak? Kita mau belajar tentunya bahasanya kita sendiri, bahasa Indonesia. Terus bahasa Inggris. Lalu ada bahasa Mandarin. Mandarin. Dan terakhir ada bahasa India. Seru ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita ikut, kita belajar bersama-sama bahasanya. Lagu pertama judulnya apa, Kak? Yesus di dalam rumahku. Kita gerak sama-sama ya adik-adik. Ayo adik-adik. Yang semangat ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Gampang kan adik-adik lagunya? Gampang dong, Kak. Kita coba sekali lagi pakai bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, Senyumnya mana? senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa kedua, Kak, bahasa Inggris. ya deh. Kita belajar bersama-sama ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Inggris sudah, bahasa selanjutnya. Bahasa Mandarin. Oh, ayah dede pasti bisa kok. 主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀。Wah, bahasa terakhir nih, Kak. Bahasa India. Ayah dede seru nih. Yang semangat ya. Dalam Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Dalam Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Wah, adik-adik Ternyata sudah beda ya. belajar banyak bahasa. Nah, Sebenarnya, sebelum masuk ke lagu kedua, kita mau tepuk cinta dulu, Kak. adik-adik harus inget loh ya, Ingat jangan sampai dong, lupa. Kak. Ayo, Kak. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta, cup-cup, muah. Nah, setelah kita membagikan kasih ke semua orang, cinta ke semua orang, kita mau menyanyikan lagu kedua. Judulnya apa, Kak? Mata Tuhan melihat. Nah, ini sesuai dengan firman nanti, Kak. Iya, benar sekali. Adik-adik makanya dengarkan firman nanti ya. Ayo, kita mulai lagunya. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Ingat, Tuhan melihat. kita ulangi sekali lagi ya, adik-adik ya. Ayo, Lebih bisa. semangat lagi. Lebih keras. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. sekali lagi. Ingat, Ingat, Tuhan melihat. Ingat adik-adik, Tuhan selalu melihat apa yang kita Kita lakukan. berbuat. Nah. Sudah capek ya, Kak? Kita Capek sudah ya, Kak, ya? siap mendengarkan firman Tuhan.
Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, marilah kita angkat sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagiku. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu. Atas berkat-Mu hari ini. Hari ini. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu. Berkatilah mata, telinga, dan mulut kami agar dapat mewartakan dan melaksanakan firman-Mu. Buatlah kami agar menjadi anak-anak yang dapat membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai berdoa, Kak. Jadi sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Firmannya akan dibawakan oleh Kak Agnes. Adik-adik, ayo dengarkan ya. Halo adik-adik, salam jumpa lagi dengan Kak Agnes di sini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita setelah menyanyikan puji-pujian, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu. Yuk kita ambil kitab sucinya. Kita buka Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Sudah siap Adik-adik? Kita baca ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, dan lalu pergi.
Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, ya, di sini Tuhan Yesus ingin berkata, mengumpamakan lalang dan gandum. Adik-adik tahu apa itu lalang? Pernah lihat nggak? Ya, kayaknya ada gambar. Nah, ini lalang ya. Apa itu ilalang ya? Lalang ya. Itu adalah tumbuhan liar, adik-adik. Tumbuhan liar itu apa? Tumbuhan liar itu adalah tumbuhan yang tumbuh secara sendiri, maksudnya dengan sendirinya, tanpa ada yang menanam dan tanpa ada yang memelihara. Jadi tidak ada yang memelihara, adik-adik. Tidak perlu disiram, tidak perlu dikasih pupuk, dia bisa tumbuh sendiri. Ya, itu namanya tanaman liar. Dan mungkin adik-adik pernah melihatnya mungkin di sawah, mungkin di kebun kita ya, mungkin adik-adik punya halaman, di situ mungkin ada tumbuh, di antara batu-batu itu ada kayak rumput-rumput kecil. Nah, itu termasuk tumbuhan liar, seperti lalang ini, ya. Dan lalang itu juga sifatnya merusak tanaman lain di sekitarnya, ya. Nah, kemudian yang ini adik-adik, ini adalah gandum, ya. Gandum adalah tumbuhan yang sengaja ditanam, jadi bukan tumbuhan liar dia, ya. Sengaja ditanam oleh manusia dan juga dipelihara, diberi air, kemudian diberi pupuk ya, supaya dia bertumbuh dan menghasilkan biji gandum. Kemudian biji itu bisa diolah, kemudian bisa menjadi tepung salah satunya. Dan tepung itu yang biasa digunakan untuk membuat roti yang adik-adik makan selama ini, ya itu adalah dari gandum ini. Ya, jadi adik-adik bisa tahu bahwa gandum ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, nah, mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan lalang dan gandum? Jadi yang lalang ini seumpama orang yang hidupnya itu tidak benar dan tidak baik, adik-adik, ya. Hidupnya merusak misalnya, atau mungkin menyakiti orang, atau mungkin tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, ya. Nah, kalau yang ini, gandum ini adalah orang yang hidupnya baik dan benar, ya. Baik itu yang bagaimana? Baik itu adik-adik, ya. Misalnya contoh adik-adik di rumah sebagai anak, ya, patuh terhadap orang tua, itu sudah baik, ya. Tapi baik belum tentu benar. Nah, makanya bagaimana hidup benar itu? Yaitu hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan, adik-adik. Nah, bagaimana kita bisa sesuai dengan ajaran Tuhan? Ya, berarti kita harus mengenal siapa Tuhan dan bagaimana ajaran-ajarannya. Itu semua ada di kitab suci, adik-adik. Nah, itulah mengapa kita harus rajin baca kitab suci, walaupun satu hari mungkin satu perikop cukup, adik-adik, ya. Nah,
Walaupun kita mungkin belum paham isinya, tidak apa-apa. Yang penting kita membiasakan diri untuk membaca kitab suci setiap hari. Karena dengan begitu kita belajar untuk hidup benar. Nah, inilah yang akan dipilih adik-adik nantinya oleh Tuhan. Tuhan tuh sungguh baik. Jadi di dalam hidup kita akan bertemu dengan orang baik dan orang yang jahat. Tuhan memberikan matahari yang sama, Tuhan memberikan kebaikan yang sama, tapi mungkin berkatnya berbeda, ya. Jadi lihat ini, gandum hidup di antara lalang, lalang hidup di antara gandum, ya. Tapi bagaimana mereka bisa nantinya tumbuh dan berkembang dan menghasilkan? Itu pada akhirnya Tuhan yang akan menentukan, ya. Yang penting kita dalam hidup kita ini kita harus berusaha dengan sesuai dengan ajaran Tuhan, adik-adik, ya. Nah, adik-adik, kita hidup berapa jam, adik-adik? 12 jam atau 24 jam? 24 jam ya. Nah, ini Kak Anies bawa jam ya. Nah, mulai jam 12 malam 1 ya sampai 12 malam lagi. Nah, apakah kita mau menyisihkan waktu kita untuk Tuhan? Nggak harus berjam-jam, adik-adik, ya. Yang penting apa? Pada saat kita bangun, kita mengingat Tuhan. Baca kitab suci, walaupun hanya satu perikop atau mungkin satu ayat. Nah, ya, itu kita akan terbiasa, adik-adik, dan kita akan mengetahui apa yang diinginkan Tuhan, ya. Oh, contoh nih adik-adik, contoh ya, kita memaafkan orang itu ternyata harus 70 kali 7 kali. Nah, itu loh, itu kita mungkin nggak tahu, ya kan? Ternyata tidak ada batasan. Tuhan itu inginnya kita memaafkan orang. Atau mungkin dalam hal lain, misalnya kita dalam hal memberi, Tuhan ingin dalam kitab suci apa? Tuhan ingin kita memberi tapi tidak diketahui oleh orang lain. Janganlah tangan kirimu melihat. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kadang kita tidak tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan hidup benar, adik-adik. Itu salah satu contoh kecilnya, ya. Sebenarnya ada banyak sekali ajaran Tuhan dalam kitab suci. Nanti adik-adik akan bersama orang tua bisa ya untuk belajar membaca kitab suci, ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, adik-adik, tetap dibaca aja, ya. Kemudian apalagi selain membaca kitab suci, ya, berdoa itu penting, ya. Rajin berdoa, kemudian rajin ke gereja. Dengan ke gereja kita pun bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu juga sudah salah satu cara kita untuk hidup benar, ya. Kemudian apalagi membaca kitab suci sudah, ke gereja sudah, kemudian ke sekolah minggu jangan lupa, adik-adik, ya. Karena apa? Di sekolah minggu kita mengenal Tuhan Yesus juga, ya, dari firman yang disampaikan kakak-kakak, ya. Apalagi sekarang walaupun masa pandemi kita tetap bisa melakukan sekolah minggu kan, adik-adik. Nah, ini juga anugerah Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi ada banyak cara, adik-adik, selain 3 itu, ya. Jadi itu yang ingin kita dengarkan hari ini. Semoga semakin hari adik-adik bisa menjadi gandum, ya. Benar kan? Kita mau jadi gandum kan? Atau mau jadi ilalang? Mau jadi yang mana? Pasti ini ya, adik-adik, ya. Nah, kalau ini maka mau menjadi gandum, walaupun kita di antara ilalang, walaupun kita berada di antara banyak orang yang belum tentu baik, ya, belum tentu hidupnya benar, tapi semua tergantung diri kita, adik-adik. Kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan mau, ya, mematuhi orang tua, guru di sekolah, dan dimanapun kita berada yang ada aturannya kita patuhi, ya. Dan di situ kita akan belajar menjadi baik. Namun menjadi benar tentunya hanya ada di dalam kitab suci, ya. Oke, adik-adik, semangat untuk terus belajar
terus mencintai Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita sekarang waktunya ayat hafalan ya. Kita buka surat Paulus kepada Titus bab 2 ayat 12. Ayo kita buka cepat dengan tepat ya. Sudah? Kita baca sama-sama. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, itu ayat hafalannya. Nah, sekarang coba kita tutup kitab sucinya atau diulang lagi ya. Yuk kita ulang. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oke, kita ulang ya. Coba ditutup kitab sucinya sama-sama. Gak apa-apa, Kak Anies bantu pelan-pelan ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itu tadi surat Paulus kepada Titus. Oke adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita dengan Kak Agnes ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas, oke? Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas menggunakan gambar gandum, ilalang, dan kertas buffalo. Nah, pertama-tama bahan yang harus disiapkan adalah gambar gandum dan ilalang, lalu ada kertas buffalo, ada lem dan gunting. Nah, adik-adik bisa mendownload gambar ilalang dan gandumnya dari IG Biak KR atau komsos_KR. Setelah di-download, adik-adik bisa print menggunakan kertas buffalo, tapi kalau nggak ada, kertas HVS saja juga tidak apa-apa. Nah, setelah di-print, adik-adik tahu nggak? Kira-kira kertas buffalo ini menggambarkan apa? Kertas buffalo ini nantinya akan menggambarkan hidup kita. Nah, kehidupan kita sehari-hari, serta gandum yang ada di sini akan menggambarkan iman dan kebaikan. Kalau ilalang yang ada di sini akan menggambarkan godaan-godaan yang ada di sekitar kita nantinya. Karena hari ini kita akan menanam gandum dan juga ilalang. Pertama-tama, adik bisa memotong buffalonya menjadi 2 dari sini ke sini. Lalu adik-adik bisa mengambil beberapa gambar yang ada pada gandum dan ada pada ilalang, beberapa saja, tidak usah banyak-banyak. Setelah selesai digunting, nanti adik-adik bisa menempelnya menjadi seperti ini. Nah, kelihatan kan? Kenapa kok seperti ini? Karena nantinya kita akan menempelkannya menjadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi satu. Kenapa jadinya seperti ini? Gandum dan ilalang ini akan menggambarkan kehidupan kita, yang dimana kita menanam kebaikan, tapi tentu saja di sekitarnya pasti ada godaan-godaan di sekitar kita dalam bentuk ilalang tersebut yang ini. Nah, tetapi dengan kita memupuk dan menguatkan iman kita, harapannya gandum yang telah kita tanam akan tetap bertumbuh dengan sehat dan baik, sehingga akan berbuah dengan baik pula. Seperti itu adik-adik. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, jangan lupa di-post ya adik-adik di Instagram mama atau papa. Kalau sudah di-post, jangan lupa di-tag juga di Instagram Biak KR dan komsos_KR. Nah, adik-adik, Biak minggu ini sudah selesai. Sekarang, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Nah, doanya akan dipimpin oleh Kak Agnes. Mari adik-adik kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Untuk firman-Mu hari ini. untuk firman-Mu hari ini. Kami telah belajar Tentang lalang dan gandum. lalang dan gandum. Dan tuntunlah kami Dan tuntunlah kami agar kami dapat selalu berbuat baik dan benar, selalu berbuat baik dan benar, sehingga nantinya kami boleh Kau kumpulkan dalam lumbung-lumbung-Mu dalam lumbung-lumbung-Mu di kerajaan surga. di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diingatkan lagi adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Jangan lupa untuk posting, lalu tag IG Biak KR dan komsos_KR. Nah, jangan lupa juga untuk Like, komen, subscribe. dan loncengnya. Jangan lupa. sampai jumpa minggu depan. Dadah.